Halo, aku Angelica Octaviani Siombing. Aku hari ini mau nge-review salah satu buku yang menurut aku ini cocok banget untuk teman-teman yang mau self-improvement, yang mau pengembangan diri. Dan dengan judul bukunya yaitu Atomic Habits oleh atau karya dari James Clear yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Alasan kenapa aku pilih buku ini tuh karena aku pernah menjadi pribadi yang dimana aku tuh terlalu fokus sama perubahan yang besar. Contoh misalnya kayak aku beli barang pakai uang aku sendiri, itu adalah suatu hal yang bisa aku banggakan. Ataupun misalnya aku berhasil menurunkan berat badan dengan target yang waktunya itu sedikit banget, tapi aku bisa menargetkan berat badan aku sesuai dengan batas waktu yang aku tentukan, tanpa menyadari bahwasannya perubahan-perubahan kecil juga dapat berdampak di dalam hidup kita. Contoh misalnya sesimpel kayak konsisten bangun tidur dengan awal. Itu kenapa aku pilih buku ini, karena di buku ini tuh mengajarkan bahwasannya suatu perubahan di dalam hidup nggak harus perubahan yang besar, melainkan perubahan yang kecil juga dapat layak dikatakan suatu perubahan di dalam hidup. Yang terpenting adalah perubahan itu bisa membuat habit atau membangun kebiasaan-kebiasaan yang dapat bermanfaat di dalam diri kita. Itu kenapa judulnya adalah Atomic Habits, di mana atom itu adalah suatu partikel-partikel kecil atau suatu hal yang ukurannya kecil, dan habit itu di dalam bahasa Inggris dan di Indonesia kan itu artinya kebiasaan. So artinya adalah kebiasaan yang kecil. Baik, aku mau nge-review bukunya sekarang. Aku kurang lebih udah baca sekitar 70 halaman, dan awal cerita dari buku Atomic Habits ini tuh dimulai dari penulis yang awalnya sempat mengalami kecelakaan pada olahraga favoritnya, yaitu olahraga baseball, di mana beliau mengalami luka yang ada di matanya dan mengakibatkan beliau itu tidak dapat bergabung ke tim yang ada di sekolahnya atau tim baseball yang ada di sekolahnya. Nah, walaupun sempat mengalami pemulihan atas tragedinya insiden ini, namun tetap saja beliau itu atau James Clear tidak dapat bergabung ke tim yang ada di sekolahnya atau tim baseball yang ada di sekolahnya karena akibatnya pembekasan kecelakaan tersebut. Dan ketika beliau berkuliah di Universitas Denison, disinilah awal cerita dari Atomic Habits dimulai. Namun, uniknya ketika di bangku perkuliahan, James Clear malah mau mencoba untuk bergabung ke tim baseball yang ada di kampus itu. Tetapi, sebelum mau bergabung ke tim baseball, James Clear melakukan suatu hal yang sebelumnya itu nggak pernah dilakuin di dalam hidupnya, yaitu menerapkan habit-habit kecil ataupun rutinitas-rutinitas kecil yang konsisten dan di mana pastinya bermanfaat untuk dirinya. Nah, di buku ini tuh dikatakan bahwasannya ketika teman-teman James Clear itu sering main video game sampai larut malam, begadang, James Clear malah memilih untuk tidur lebih awal dan konsisten tepat waktu di tidurnya. Nah, dan di sini tuh James Clear udah tinggal di asrama yang ada di kampusnya. Oleh sebab itu disinilah James Clear mulai mengatur pola hidupnya. Nah, di sini juga dikatakan bahwasannya di dunia asrama mahasiswa yang serba bebas dan jorok, saya bertekad untuk membuat kamar saya tetap bersih dan rapi. Nah, ini juga salah satu perubahan yang dialami oleh James Clear, bahwasannya dia memastikan untuk kebersihan dan kerapihan dari kamar. Ada part yang saya suka di buku ini, bahwasannya perbaikan-perbaikan ini remeh, tapi memberi saya kesan mampu mengendalikan hidup. Saya mulai merasa percaya diri lagi, dan kepercayaan diri yang meningkat ini berimbas ke kelas karena kebiasaan-kebiasaan belajar yang saya ikuti membaik, dan saya berusaha meraih A atau nilai A untuk semua mata kuliah selama tahun pertama. Kebiasaan yang dibangun James Clear juga adalah kebiasaan olahraga yang teratur. Nah, di sini dikatakan ketika dia olahraga yang teratur, hasil tubuhnya setinggi 190 cm dan bertambah kekar dengan bobot naik dari 85 kg menjadi 100 kg. Dan di buku ini juga dikatakan bahwasanya ketika musim pertandingan tahun kedua di kampusnya, justru James Clear malah dipercaya untuk sebagai posisi awal atau sebagai pitcher untuk bermain baseball. Dan pada tahun berikutnya terpilihlah James Clear sebagai ketua ataupun kapten tim dalam permainan baseball yang ada di kampusnya. Kalau berbicara mengubah kebiasaan pasti terdengar sulit gak sih? Apalagi kebiasaan itu tuh sebelumnya nggak pernah kita lakuin di kehidupan kita sebelumnya. Dan ternyata di buku ini dikatakan ada dua alasan yang membuat itu sulit. Yang pertama adalah kita berusaha mengubah sesuatu tapi salah sasaran. Contoh nih, aku mau nabung uang atau mau nabung sesuatu, mau nabung uang untuk beli HP baru. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir aku belum sebutuh itu sama HP baru ini gitu. Dan yang kedua itu adalah kita berusaha mengubah kebiasaan dengan cara yang keliru. Contohnya nih, aku mau menurunkan berat badan aku dalam waktu 1 minggu. Nah, tetapi aku ngelakuin prosesnya itu dengan proses yang ekstrim, dengan cara diet yang ekstrim, nggak makan seharian, cuman minum air putih doang. Itu adalah cara yang keliru ya untuk menuju ke sebuah kebiasaan atau menuju ke sebuah perubahan. Di buku ini juga mengatakan bahwasannya lupakan sasaran dan berfokuslah pada sistem. Sejujur aku juga pernah mengalami hal yang seperti ini karena aku itu terlalu sering pada hasil, pada apa yang dihasilkan di akhir. Sampai-sampai aku sering lupa terhadap prosesnya, terhadap sistem menuju keberhasilan tersebut. Nah, ini juga sering disalahgunakan atau disalah pikirkan oleh manusia karena sejatinya memang manusia itu lebih terfokus atau lebih memandang sesuatu yang ada di akhir ataupun bagaimana hasil dari proses tersebut tanpa memikirkan bagaimana proses atau step by step untuk mendapatkan hasil tersebut. Dan ada satu part yang menurut aku itu part favorit yang ada di buku ini, bahwasannya di sini dikatakan begitu pula suatu perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari dapat membuat Anda tiba di sasaran yang sangat berbeda, membuat pilihan yang 1% lebih baik atau 1% lebih buruk. Terkesan tak bermakna pada suatu saat, tapi dalam rentang waktu panjang pilihan-pilihan tersebut menentukan perbedaan antara siapa Anda sekarang dan siapa Anda nanti. Sukses adalah produk kebiasaan sehari-hari, bukan transformasi yang hanya sekali seumur hidup. Dan dari cerita James Clear, aku percaya bahwasannya kebiasaan-kebiasaan kecil kayak kebiasaan tidur teratur, belajar, latihan fisik, itu benar-benar mendatangkan hasil, terkhusus hasil yang akan mendatang jangka panjang. Nah, ada pun ringkasan pada buku ini tuh yang pertama ada kebiasaan adalah perilaku yang telah diulang cukup sering sampai menjadi otomatis. Contohnya misalnya kayak yang awalnya aku itu nggak
nyaman untuk tidur cepat, tapi seiring waktu aku latih-latih akhirnya otomatis aku itu lebih nyaman tidur yang cepat, pola tidurnya itu nggak begadang-begadang lagi. Yang kedua adalah tujuan akhir kebiasaan itu memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam hidup dengan energi dan upaya yang sekecil mungkin. Jadi upaya ataupun action ataupun tindakan kecil itu tidak boleh diremehkan menurut aku sih, karena justru itu malah yang menghasilkan dampak yang besar. Yang ketiga ada kebiasaan apapun dapat diuraikan menjadi lingkaran umpan balik yang meliputi 4 langkah, yaitu petunjuk, gairah, tanggapan, dan ganjaran. Nah, ganjaran itu lebih ke hasilnya. Yang keempat ada 4 kaidah perubahan perilaku adalah seperangkat aturan sederhana yang dapat digunakan untuk membangun kebiasaan-kebiasaan lebih baik. Hal itu menjadikannya supaya jadi terlihat, menjadikannya supaya menjadi menarik, dan menjadikannya supaya menjadi mudah, dan menjadikannya supaya memuaskan. Sekian review buku pada video yang pertama. Untuk review buku yang pada video kedua akan saya putarkan atau akan saya tampilkan kembali. Terima kasih.